Hari ini adalah hari Sabtu. Di sini gue mau cerita mengenai perasaan gue yang selalu dihantui, di mana menyangkut kasus yang keluarga gue alamin. Lebih tepatnya mengenai latar belakang keluarga dari 3 bersaudara, yaitu Jack, Daniel, dan juga Ibnu. Ayah mereka merupakan seorang mafia, dan ibu mereka sudah lama meninggal saat mereka masih kecil. Dan tadinya mereka bertiga sangat dekat. Lalu mereka memutuskan untuk mengambil jalan mereka masing-masing. Jadi pada tahun 2002 ada sebuah kasus perampokan di sebuah bank, yang dimana itu adalah tempat ayah gue bekerja. Di sana ayah gue bekerja sebagai security. Yang namanya security pasti selalu mengutamakan keselamatan. Namun ayah gue terbunuh saat kejadian tersebut karena melindungi seorang karyawan di kantor, di mana saat itu segerombolan berbuat yang tidak pantas kepada wanita. Tetapi segerombolan itu justru malah menodongkan pistol ke arah ayah gua. Seketika ayah gua menjadi korban penembakan oleh gerombolan itu. Namun mengenai kasus penembakan oleh segerombolan tersebut seakan-akan hilang begitu saja. Apakah sesulit itu menangkap pelaku di era sekarang? Atau pelaku memiliki hubungan dengan pihak polisian sampai akhirnya gue sebagai rakyat biasa yang tidak memiliki apa-apa ingin menyelidiki kasus ini seorang diri, hanya dengan berbekal menanyakan saksi di kejadian saat itu, mulai dari ciri-ciri pelaku, kendaraannya, ada berapa orang, sampai mengungkap identitas pelaku perlahan. Selama 10 tahun, akhirnya gue berhasil menemukan identitas mereka yang sebenarnya. Dan kalian tahu, pelaku pembunuhan yang telah merenggut ayah gue ternyata anak buah dari ayahnya ketiga bersaudara itu, yang dimana Ibnu sahabat gue dari kecil. Untung mau ngangkat, Nil. Ini urgen banget, Nil. Tadi si Ibnu kecelakaan. Barusan gue nganter dia ke rumah sakit. Setelah gue tahu, di tahun 2013 gue mencoba melakukan balas dendam dengan mencelakakan mobil milik pelaku. Tidak lama gue mendengar kabar kalau Ibnu kecelakaan gara-gara diserempet mobil yang tidak dikenal. Ternyata mobil pelaku yang gue serempet lagi dibawa sama Ibnu. Tapi gue bersyukur sahabat gue gak kenapa-napa. Halo Ali. Iya Nu, kenapa? Gue butuh cerita ke lu nih hari ini. Datang ke studio ya. Sekarang banget. Iya, sekarang banget. Dari latar belakang seorang ayah mafia menjadikan Jack dan Daniel menjadi seorang kriminal. Namun hanya Ibnu yang mengambil jalan yang benar. Lalu ia memutuskan untuk mengikuti ujian untuk masuk sekolah kepolisian. Sampai dia menjadi seorang intel yang menangani kasus-kasus kriminal. Namun yang ditangani oleh Ibnu tidak selalu benar, karena ia selalu menjadi backup dari kasus-kasus yang telah kakaknya perbuat. Iya, makasih Li. Lagi kenapa Nu? Gue lagi banyak banget pikiran nih. Emang ada apaan? Gue ngerasa hal itu nggak ada habisnya. Yang dimaksud Daniel itu 3 orang tuh. Ada 3 orang di situ. Ya semua dia. Maksud lu apaan? Semua udah diatur sama dia. Semua udah direncanain sama dia. Jadi sebenarnya setelah kejadian itu tiba-tiba ada email masuk dari Daniel. Sebelumnya, gue minta maaf banyak merugikan orang lain. Gue selalu melakukan kejahatan tanpa memikirkan keluarga orang lain, sehingga orang-orang yang tidak bersalah menjadi korbannya karena hanya demi kebutuhan gue, yang mana ini terjadi akibat perbuatan keluarga gue yang sering merampas hak orang miskin. Gue juga mau minta maaf kepada adik gue bernama Ibnu karena telah membunuh kakak kita sendiri, dan yang selalu menghantui gue adalah sosok ayah dari bayang-bayang topeng kesayangannya. Gue berharap adik gue Ibnu tetap di jalan yang benar, jangan selalu menutupi kesalahan yang salah atau mencari kesalahan yang benar. Dari gue, Daniel. Wah, gila.
Lu dapet info dari mana nih? Soal potnya sama lu apaan? Hal ini mau gue ceritain ke lu, Nu. Gue udah capek banget dihantuin sama perasaan ini. Setelah gue sadari, ternyata masalah ini nyangkut sama kasus yang gue alamin. Dan sebenarnya yang nyelakain lu itu gue, Nu. Gue udah ngecari cara buat ngilangin rasa stres ini. Makanya sekarang gue ceritain ke lu. Gue udah capek banget sama topeng itu. Nggak bisa, Li. Ini ada file rekaman gue. Ini bisa jadi bukti buat lu. Kenapa gue bisa ngelakuin ini semua. Mudah-mudahan yang menonton video ini bisa jadi pelajaran untuk kalian semua. Dan semoga keadilan tidak selalu tajam ke bawah. Dari gua sebagai rakyat biasa. Ya, Nu, kenapa? Kita belum hari ini. Datang studio ya. Sekarang banget.